Bakir. Saya berbicara dengan Bapak siapa dan owner dalam bidang apa? Perkenalkan, nama saya Alim. Saya selaku pemilik perusahaan yang bergerak di KB3, mulai dari pengolahan limbah organik, anorganik, limbah elektronik, bersama barang kimia yang lain. Pak Alim, saya ada 3 pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, kami mengumpulkan sampah besar seperti elektronik bekas dan kasur bekas yang sekarang kali tidak dapat diangkut oleh tukang sampah biasa. Bagaimana menangani pengolahan sampah-sampah besar ini? Bagaimana Tresco bisa berperan dalam mendukung proses ini? Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan Tresco itu dari permasalahan sampah-sampah besar yang dari tukang sampah biasa, Tresco itu bisa menyediakan alat transportasi yang lebih besar. Yang kita tahu kan biasanya tukang sampah itu kalau gerobak doang kan, dan itu nggak bisa muat banyak kan. Lalu juga keterbatasan orang tukang sampahnya tersebut, jadi yang langkah pertama yang harus dilakukan Tresco itu menyediakan alat transportasi yang lebih besar yang memadai bagaimana kasur bekas dan elektronik bekas itu dapat diangkut. Baik, untuk pertanyaan kedua, kami pengolahan barang-barang besar seperti elektronik besar dan kasur besar membutuhkan sumber daya tertentu. Apa sumber daya yang Anda butuhkan dan bagaimana Tresco dapat mendukung proses? Mungkin dari yang saya butuhkan atau saya minta kepada Tresco itu menyediakan seperti mobil bus atau mobil truk serta orang yang dapat mengoperasikan dan berkompeten dalam mengangkut sampah dan mengendarai alat transportasi tersebut. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa ada mitra lain yang perlu kami ajak bekerjasama untuk mempercepat dan proses pengolahan barang-barang besar ini seperti penyedia alat khusus atau penerjun tersebut? Tentu ada pastinya, karena yang kita olah ini kan limbah, apalagi limbah elektronik. Itu nggak sembarang orang atau sembarang perusahaan bisa mengolah limbah tersebut. Nah, limbah tersebut itu di pemerintahan juga harus memiliki izin, yang tentunya surat ketiga atau surat limbah-limbah kimia yang lainnya. Yang kami butuhkan itu sudah pasti surat perizinan, lalu mitra seperti penyedia alat-alat besar seperti mungkin kayak mesin press atau mesin yang dapat mengolah limbah tersebut, lalu sama mitra yang dapat menyediakan alat transportasi dan para pekerja itu. Baik, terima kasih banyak kembali atas sharing-sharingnya. Oke, perkenalkan nama saya Bakir. Saya berbicara dengan Bapak siapa dan ahli dalam bidang apa? Saya Adi, saya di bidang penyedia jasa transportasi. Bapak Adi, saya ingin mewawancara Bapak dan ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, untuk pertanyaan pertama itu apa tantangan Bapak dalam membawa sampah-sampah besar seperti sampah kasur, elektronik, atau ada kendaraan khusus untuk membawanya? Yang pertama, tentu saja transportasi itu sendiri kendaraannya untuk membawa barang besar itu bisa membutuhkan kendaraan yang besar juga, dan kemudian juga peralatan-peralatan untuk menaikkan barang-barang tersebut ke dalam kendaraan itu juga membutuhkan alat-alat khusus sehingga memudahkan dan agar kegiatan berjalan secara efisien. Untuk pertanyaan kedua, itu selain armada transportasi, apa sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pengangkutan barang besar dan bagaimana berkolaborasi untuk memastikan proses ini lebih efisien? Selain kendaraan tadi, ada juga alat-alat yang seperti saya sebutkan tadi, dan kemudian juga tenaga ahli yang mampu memindahkan barang-barang besar dan berat secara efisien, dan juga kegiatan tersebut membutuhkan tenaga lebih sehingga kita membutuhkan tenaga profesional untuk melakukannya. Lanjut untuk pertanyaan ketiga ya Bapak Adi, apakah ada mitra lain yang sebaiknya kami ajak bekerjasama untuk mendukung proses pengangkutan sampah besar, misalkan mitra yang dapat menyediakan alat bantu atau solusi pelacakan pengiriman? Bisa juga menggunakan mitra penyedia jasa transportasi yang tidak kita punya seperti truk yang lebih besar, ataupun juga alat-alat yang dapat mendukung kegiatan pemindahan barang dan pengangkutan sampah itu berjalan secara efisien. Oke, terima kasih banyak Bapak Telu untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Firawi Pagi dari mahasiswa Teknik Siti. Sebelumnya izinkan saya mewawancara Bapak boleh? Nah, sebelumnya ingin saya menjelaskan, jadi kelompok saya itu berencana akan membuat layanan Tresco, yaitu untuk membantu membuang sampah besar. Nah, Bapak sebagai penyedia jasa pembersihan lingkungan betul? Bertanya untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kalau untuk pembersihan area
yang berisi sampah besar kayak barang elektronik bekas atau kasur-kasur bekas gitu, Bapak sendiri ada tantangan terbesar yang dihadapi nggak? Dan apakah menurut Bapak Tresco ini bisa berperan dalam membantu mempermudah pembersihan tersebut? Jadi kalau kita nih lagi bersihin sampah gitu kan, kalau yang sampah-sampah kecil itu mungkin kita bisa dengan gampang kelolanya. Misal kalau sampah dedaunan bisa dibakar, kalau enggak sampah-sampah kayak pakaian-pakaian itu kan bisa di-pack jadi satu kecil ya. Cuman kalau sampah yang gede itu jadi tantangan tersendiri buat kita. Pertama di mana kita menaruhnya, kedua gimana cara ngangkutnya kan. Karena nggak semua tempat itu bisa terima sampah gede kayak gitu. Misal kasur, elektronik itu semua tempat nggak bisa. Mungkin dengan Tresco ini jadi ada sarana lain lah buat ngebantu kita, karena kalau misalkan kita pesan atau sewa misal mobil bak itu bakal ngeluarin biaya lagi kan. Mungkin dari sini bisa lebih murah lah untuk kita. Jadi terbantu ya? Terbantu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa alat atau sumber daya yang Anda perlukan untuk membersihkan tempat yang dipenuhi sampah besar? Dan apakah menurut Bapak Tresco dapat mendukung proses ini? Nah, kayak tadi sebenarnya yang paling didukung itu kan mobil bak. Selain mobil bak juga kalau misalkan kayak sampah-sampah yang lebih besar, bisa kayak kasur, lemari gitu kan. Kalau mobil bak doang masih agak kecil ya, mungkin butuh kayak mungkin truk gitu untuk membantu. Kalau misalkan Tresco bisa dijual itu pasti ngebantu sih. Kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Iya. Apakah ada pihak lain yang perlu kami gandeng untuk menyelesaikan tantangan pembersihan sampah besar ini, dan seperti apa perusahaan pengelolaan sampah atau penyedia alat berat? Kalau alat berat mungkin di kita masih kurang pakai ya. Cuman kalau kerja sama pengepul mungkin bisa, karena kan sampah-sampah itu tadi bisa dijual lagi, bisa dikelolain atau gimana. Tapi kalian bisa kerja sama, nanti bisa ngambil fee juga kan dari situ. Baik, segitu aja mungkin wawancaranya. Terima kasih Pak. Izin wawancara bentar ya. Boleh. Aku Nathan dari Telkom Universitas. Oke, ya. Ada beberapa pertanyaan. Boleh. Langsung yang pertama ya. Ya. Aktivitas apa sih yang paling susah waktu mengangkut sampah dari warga? Biasanya mah itu kita susah karena barang-barangnya gede, kayak lemari, kasur yang kayak gitu kan barang-barangnya gede yang lemari bekas kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Jadi kita susah buat angkat-angkatnya. Kalau misalnya nih ada kalau bisa ada angkut barang besar atau alat bantuan yang paling butuhin itu apa sih? Kayak gimana? Kalau yang lebih efektif masih kayaknya mah motor roda 3 atau enggak truk yang kecil, sama itu aja sih biasanya mah. Jadi sama tambahan orang, jadi kita kalau ngangkat yang lebih gede juga kita bisa ada bantuannya. Oke. Jadi bisa lebih efektif lah, lebih cepat. Menurut siapa yang sebaiknya diajak kerjasama supaya pengangkutan sampah besar lebih lancar? Di Canduma kalau di sini mah ada bank sampah, jadi yang didaur ulang, saya yang bisa didaur ulang suka dipisah-pisahin sama tukang-tukang rongsok. Jadi kita bisa langsung dipindah-pindahin gitu aja, jadi langsung bisa dijual bekas-bekas sampahnya. Iya. Ya udah paling gitu aja sih ya. Makasih ya. Ya sama-sama.